kelompok 3. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan sedikit mengenai proses pembuahan meiosis. Sebelumnya izin kami mengakhiri, nama saya Farah Fernanda, saya 12. Nama saya Muhammad Ibn Fatah, saya 21. Nama saya Nanda Putri Putri, absen 7. Nama saya Maria Angelina, absen 16. Nama saya Santi Santika, absen 8. Nama saya Putri Putri, absen 12. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari meiosis. Meiosis adalah jenis pembelahan sel untuk fungsi reproduksi. Pembelahan meiosis terjadi pada sel donor di organ kelamin dan menyebabkan produksi sel gamet seperti sperma dan sel telur. Untuk selanjutnya mengenai tahapan-tahapan yang biasanya Di sini saya menjelaskan bagian interfase. Pada meiosis 1 atau pada seluruh meiosis, pembelahan meiosis itu dibagi awal mulanya itu ada fase persiapan atau interfase. Pada fase ini kromosomnya itu tidak terlihat jelas dikarenakan terbuat dari serat kromatin yang panjang dan melingkar. Lalu ada penambahan jumlah DNA dikarenakan DNA dari serat kromatin ini diduplikasi atau disalin menjadi 2 kromosom. Sekian penjelasan saya mengenai interfase. Terima kasih. Fase selanjutnya itu ada profase 1. Profase 1 ini terdiri dari 5 fase yang berbeda-beda. Fase yang pertama disebut dengan haploten. Pada fase haploten, kromatin berubah menjadi kromosom. Kromosom tersebut terdiri dari 2 kromatin. Setelah fase haploten ini selesai, fase selanjutnya yaitu fase zigoten. Pada fase zigoten, kromosom tersebut kemudian saling berpasangan dengan homolognya. Homolog tersebut disebut sinapsis. Fase selanjutnya disebut dengan pakiten. Di fase pakiten ada duplikasi kromosom. Fase pakiten juga membentuk kromosom ganda. Setelah fase pakiten ada yang namanya fase diploten. Di fase diploten ini terjadi pindah silang pada kiasma. Setelah pindah silang ini terjadi, fase selanjutnya yaitu fase diakinesis. Pada fase diakinesis ini membran inti menghilang. Dengan berakhirnya fase diakinesis, maka profase 1 selesai. Selanjutnya ada metafase 1. Jadi di metafase 1 ini kromosom yang warna hijau sama pink ini dia tuh mulai tersusun rapi atau kayak saling berdekatan itu di bagian ekuator. Di metafase 1 ini kromosom itu tersusun di atas lempeng metafase. Lalu benang spindel yang warna kuning-kuning ini itu dia mulai membentang dari unsur bagian ujung yang melekat di setiap sentromer. Selanjutnya adalah anafase 1. Jadi di sini ada benang spindel, terus di sini ada juga yang namanya kromosom. Nah, di kromosom itu ada bagian-bagiannya. Bagian atas yang sebelah sini itu dinamakan kromatin. Nah, untuk yang tengah-tengah sini yang belah si kromosom ini dinamakan sentromer. Nah, jadi pada tahap anafase 1 ini, kedua kromatin ini akan menjauh dengan berlawanan ke berlawanan kutub. Jadi misalnya yang satu ke kanan yang satu ke kiri. Juga itu juga terjadi pada kromosom di mana benang spindel ini akan menarik keduanya ke kutub yang berlawanan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tahap terakhir, yaitu tahap telopase. Tahap telopase ini sebelum saya jelaskan pada jadi tahap ini membran ininya mulai terbentuk kembali dan akan terjadi yang disebut itu sitokinesis. Sitokinesis ini merupakan kondisi ketika sitoplasma dari satu eukariotik sel membelah menjadi 2 sel anak. Jadi pada telopase ini saling membelah 2 ditandai dengan yang kita buat di sini dari plastik semalaman. Lalu kromosomnya haploid dari setengahnya jadi 2 yang warna hijau dan merah. Dan untuk kesimpulan, pembelahan meiosis 1 dan berbeda dengan pembelahan meiosis 2 maupun pembelahan mitosis. Karena pada pembelahan meiosis akan dihasilkan sel anak yang mempunyai kromosom setengah dari kromosom sel itu. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel menghasilkan sel anakan yang masing-masing sel induk memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Setelah menghafal, pembelahan meiosis 1 disebut juga sebagai pembelahan reduksi. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.